Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan melanjutkan masih materi data ya. Jadi nanti minggu depan tinggal materi peluang. Lalu setelah itu kita coba soal-soal latihannya ya. Oke, langsung aja saya share ya. Nah, sudah saya taruh di LMS juga. Ada soal data 2, ada soal data yang versi AKM ya. Oke, pada pertemuan hari Selasa sebelumnya kita sudah belajar semua rumus statistika yang basic ya, yang harus kalian sudah paham ya, mulai dari ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan juga ukuran penyebaran data. Ya, ukuran pemusatan data itu ada rata-rata, median, dan modus, baik untuk data tunggal maupun data kelompok. Berikutnya ada ukuran letak data. Ukuran letak data itu ada kuartil, di dalam kuartil itu ada median ya tengah-tengahnya. Ada kuartil, desil, dan persentil. Berikutnya ukuran penyebaran data itu ada lumayan banyak di sini. Ada yang paling familiar, nanti yang paling sering itu ada simpangan rata-rata, ada variansi, ada simpangan baku. Nah, simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari variansi gitu ya. Lalu yang agak simpel hitungannya itu ada jangkauan, ada hamparan, ada simpangan kuartil, rataan kuartil seperti itu. Oke, sekarang kita coba soalnya ya. Kemarin juga ada soal cuma enggak banyak ya. Nah, sekarang kita coba soal lagi. Oke, saya besarin lah. Nah, nomor satu. Nah, oke kita coba ya nomor satu. Skor ulangan fisika sejumlah siswa diperlihatkan pada tabel berikut. Skor 3, frekuensinya 3. Ini maksudnya yang mendapat skor 3 ada sebanyak 3 anak gitu ya. Yang mendapat skor 4 ada 10 anak dan seterusnya seperti itu. Nah, terus pertanyaannya adalah nilai rataan, median, dan modus. Berarti di satu soal ini kita disuruh mencari tiga ukuran statistikanya. Oke, kalau kita lihat, walaupun dibentuk seperti tabel seperti ini, tapi dia bukan tabel distribusi frekuensi ya, tapi ini adalah tabel data tunggal ya. Ini adalah tabel data tunggal. Kok bisa tunggal? Karena yang disajikan di sini adalah per skornya. Jadi bukan interval kelas, bukan interval seperti 1 sampai 5, 6 sampai 10. Nah, kalau penyajiannya seperti kelas-kelas atau interval, ini adalah tabel distribusi frekuensi untuk data ke kelompok gitu ya. Tapi kalau penyajiannya tunggal-tunggal seperti ini, itu berarti disajikan dengan cara data tunggal. Seperti itu ya bedanya. Jadi nggak selalu data yang diwujudkan tabel itu untuk data kelompok ya. Kalau yang nomor berikutnya ini data kelompok ya. Nah, itu ada kelas, ada interval seperti itu data kelompok. Tapi kalau masing-masing isian tabelnya itu adalah single-single seperti ini, itu adalah data tunggal. Gitu ya, paham ya bedanya. Oke, rata-rata. Kita hitung rata-rata dulu. Hmm, Kita taruh di sini aja. Untuk rata-rata, itu secara konsep adalah jumlah dibagi banyaknya data, gitu ya. Banyaknya data. Nah, tapi kalau di yang seperti ini berarti kita tinggal mengalihkan aja dulu. Kan frekuensi skor 3 ada sebanyak 3 berarti kita kalikan dulu. Berarti dikalikan semua di total ya gitu. Jadi 3 kali 3 ditambah 4 kali 10 ditambah 5 kali 15. Saya geser ya. Ya, ditambah 6 kali 12 ditambah 7 kali 6 ditambah 8 kali 4 ya dibagi dengan banyaknya data atau total frekuensi ya berarti 3 ditambah yang bawah ini ya
3 tambah 10 tambah 15 tambah 12 tambah 6 tambah 4 gitu ya. Kalau mau dirumuskan, rata-rata itu kalau ada beberapa kelompok itu berarti adalah gini, FI, XI ya. XI kali FI sama aja sih sebenarnya. Di XI, sigma ya, sigma XI kali FI per sigma FI itu ya. Jadi total frekuensi dikali datanya, ini kebetulan ada nilai datanya dikali frekuensinya, seperti itu dibagi sigma frekuensi. Oke, berarti kita hitung 9 tambah 40 tambah 75 tambah piro, Rek? 72 tambah 42 ditambah 32 dibagi ini 10, 20, 20 tambah 15 berapa? 35 ya, 35 tambah 15, 50. Oke, ini berarti totalnya, waduh, angkanya gede banget ya. Saya pakai kalkulator aja ya. Nah, ini loh maksud saya. 9 ditambah 40 ditambah 75 ditambah 72 tambah 42 tambah 32. 270 dibagi 50. Hasilnya berapa? Ini bisa dicoret. 27 bagi 5 itu adalah 5. Sisanya 2 ya. 2 bagi 5 itu adalah 4. Oke, berarti yang awalnya adalah 5,4. Ada 3 nih. B, C, atau E. Gitu. Terus yang berikutnya adalah median. Median itu adalah nilai tengah data setelah data diurutkan. Ya, jadi setelah data diurutkan, nanti ada total sebanyak 50 data ya. Ini sampai ke sana itu ada sebanyak 50 data. Berarti yang posisinya di tengah-tengah, karena ini genap, ya kan? Kalau genap berarti tengah-tengahnya nanti antara data ke separuh-separuhnya. Ya, berarti ini nanti ada data ke 25, ya, sama data ke 26. Nah, tengah-tengahnya itu adalah di antaranya ini. Itu ya. Nilainya itu adalah data ke 26, data ke 25 ditambah data ke 26 lalu dibagi 2 gitu ya, karena tengah-tengahnya. Kalau genap kan gitu. Kalau genap itu misalkan ada 10 data, berarti tengah-tengahnya kan antara data ke-5 dan data ke-6 gitu ya. Nah, kalau ada 50 berarti tengah-tengahnya adalah antara data ke-25 dengan data ke-26. Berarti menuliskannya median adalah data ke-25 ditambah data ke-26 dibagi 2. Data ke-25 kita carinya dari mana ya? Kita akumulasikan dari sini. Ya, kita bisa menulis akumulasinya di sini. Masih dari kecil ke besar ya. Di sini frekuensinya 3. Setelah tambah 10 berarti jadi 13. Ya, ini adalah frekuensi kumulatif. 13 ditambah 15 berarti 28 ya, dan seterusnya 28 tambah 12 40 ditambah 6 46 tambah 4 50. Kita lihat data ke-25 itu berarti posisinya ada di dalamnya ini ya, berarti ada 13 data itu isinya hanya skor 3 skor 4 gitu ya. Nah, setelah data ke-13 yaitu data ke-14, nah berarti di sini ini itu ya, ini adalah data ke-1, data kedua, data ke-3 gitu ya. Bisa paham maksudnya ya. Ini adalah data ke-4, data ke-5, data ke-6, data ke-7 sampai sebanyak 10 nanti. Jadi skor 4-nya itu ada sebanyak 10 ya. 5, 6, 7 terus. Nah, kira-kira nanti data ke-25 dan ke-26 itu
wujud datanya adalah skor 5. Gitu ya, karena di sini kalau kita akumulasikan, nah, dia ada sebanyak 28 data ya di yang skornya ini 5, sebelumnya 3 dan 4 totalnya 13, berarti data ke 14 sampai ke 28 itu wujudnya adalah si 5 itu. Berarti data ke 25 ini wujudnya adalah 5, data ke 26 wujudnya juga 5 gitu ya. Dibagi 2W, jelas hasilnya adalah 5 gitu. Ada dua kemungkinan Mas Ian, ini dan ini. Ini salah berarti ya. Lalu tinggal yang terakhir yaitu modus. Hmm. Modus itu apa? Data yang frekuensinya paling besar atau paling sering muncul ya. Jadi di sini yang paling banyak yang frekuensinya adalah ini yang munculnya sebanyak 15 kali yaitu si data atau skor 5 ya. Berarti yang ketiga modusnya adalah skor 5. Ini berarti. Itu ya. Nah, simpel kok, cuma harus pelan-pelan dan dipahami masing-masing. Oke, saya lanjutkan nomor berikutnya. Nomor berikutnya data kelompok nih. Nah, ini adalah soal data kelompok. Nah, kenapa kok bisa data kelompok? Nah, ini ada kolom yang isinya adalah suatu kelas atau rentang atau interval tertentu itu. Nah, berarti ini data kelompok. Oke, pertanyaannya adalah rataan. Rataan itu adalah rata-rata, gitu ya. Oke, apa yang perlu kita tambahkan di situ untuk menghitung rata-rata? Apa? Kalau frekuensi itu kan F ya. Kalau frekuensi itu F. Jadi kita sudah punya frekuensi. Terus perlu kita tambahkan lagi yaitu adalah nilai tengah dari setiap kelas. Nilai tengah. Hmm. Nilai tengah itu seperti apa? Ya ini tengah-tengahnya dari kelas 5 dan 9. Kita list saja kalau sedikit angkanya 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi ada panjangnya 5 dia. Ya, kalau kita list ya berarti 5 mulai 5 sampai 9. 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tengah-tengahnya adalah tengah-tengahnya ini adalah 7 gitu ya. Nah, atau bisa nyarinya pakai batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Itu juga bisa gitu ya. Atau ngelis manual juga enggak masalah ya. Kalau gede seperti ini misalkan bingung ya tambah aja bagi 2 gitu ya. Oke, berarti tadi 5, 6, 7, 8, 9. Tengah-tengahnya adalah 7. Nah, seperti itu. Karena panjang kelasnya 5, tadi ya tinggal nambah aja 5 ke bawah ya. Ini tambah 5 berarti 12, tambah 5 berarti 17. Benar ya, 15, 16, 17, 18, 19. Tengah-tengahnya 17. Ini berarti 22, ini 27, terakhir 32. Ya, nilai tengah kalau di data kelompok itu simbolnya adalah XI. Ya, kalau di data tunggal, XI itu adalah data ke I. Kalau di data kelompok, XI itu adalah nilai tengah. Oke, berikutnya kita bisa menambahkan apa? Satu tabel lagi. Satu tabel, satu kolom lagi. Yaitu apa isinya? Hasil kali mereka. FI kali XI. Oke, kita pakai kalkulator lagi. 10 kali 7 jelas ya 70 ya.
20 kali 12, 240. 35 kali 17. 595. 45 kali 22. 45 kali 22. 990. 25 kali 27. 675. Terakhir 32 kali 32. 1024. Nah, ini kita perlu total ya. Karena rumusnya kalau di data kelompok, data rata-rata atau rataan itu adalah sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Ya, dengan XI-nya itu adalah nilai tengah, ya. Sedangkan FI itu adalah frekuensi kelas ke I. Ya, kalau ada indeks I-nya itu berarti urutan ke I gitu ya. Frekuensi. Oke, kita masukkan sekarang. Berarti sigma FX-nya belum kita hitung ya totalnya ini ya. Oke, kita hitung dulu. Berarti 70 tambah 240 ditambah 595 ditambah 990 ditambah 675 ditambah 1024. Nolnya mana sih? Mana 1024. Oh, ini nolnya. Kita ulang ya. 70 tambah 240 tambah 595 tambah 990 tambah 675 tambah 1024. 3594. Oke, kita tulis 3594. Sedangkan total frekuensinya kita perlu hitung juga. Berarti, oh ini gampang ya. Kita hitung manual aja ya. 5, 10. 10 tambah 7, 17. Ini pen 1, 2, 4, tambah 3, 7, tambah 4, 11, tambah 5, 16. Oke, berarti yang dibutuhkan adalah sigma FIXI dengan sigma F. Ya, jadi tinggal masukkan aja. Sigma FIXI-nya adalah 3594 dibagi sigma frekuensi atau total frekuensinya 167. Kita hitung pakai kalkulator, yaitu 3594 dibagi 167. 21,52. Ada nggak? Nah, ada ya ini ya, yang D gitu. Jadi untuk di data kelompok rumusnya adalah X bar itu adalah sigma FI dibagi sigma FI. Dengan FI itu adalah frekuensi kelas ke I, X itu adalah nilai tengah. Kalau di data tunggal, XI itu datanya ya, bukan nilai tengah. Kalau di data kelompok, simbol XI itu nilai tengah. Seperti itu. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya nomor 7. Nyari median. Masih di data kelompok ya ini ya. Ini adalah data kelompok. Berarti kalau nyari median itu sama prinsipnya kayak nyari
kuartil ya. Rumusnya maksudnya. Oke, berarti untuk di tata kelompok kita perlu nanti itu adalah median ya, median yaitu ME, rumusnya adalah tepi bawah ditambah I per 4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum ya per frekuensi dikali panjang kelas. Oke, median. N-nya, oh belum tahu N-nya ya. Kita hitung dulu. Ini I per 4 ya, bukan seperempat ya. I per 4. Median itu sama aja kayak kuartil 2 ya. Jadi median itu setara dengan kuartil 2. Berarti nanti I-nya itu diganti dengan 2. Dulu ya, saya ganti aja di sini ya. Atau setengah N ya, sama aja ya. Berarti nanti tepi bawah itu adalah tepi bawah kelas median yang kira-kira tengah-tengahnya. Berarti kita harus mengecek dulu 2 per 4 N. Ya, 2 per 4 N itu kan sama aja 1/2 N ya. N-nya kita perlu total dulu ini frekuensinya berapa ya. 30 ditambah 70 berarti 100 tambah 100 berarti 200 ya. Berarti kalau 200 berarti data tengah-tengahnya adalah antara data 100 sampai data 101. Bukan berupa interval yang panjang ya, tapi nilainya di tengah-tengahnya ini. Kita lihat data ke 100 itu masuknya di mana. Jelas ya ini ya, ini masih 5, 25 itu nambah dari sebelumnya. Kok nambah dari sebelumnya? 25 itu frekuensinya itu berarti kalau kita tambah 30 ya, ini kumulatifnya udah 30, ditambah ini 130. Berarti otomatis data ke 100 dan ke itunya adalah di tengah-tengahnya nanti sini ya. Atau kalau 200 ya benar ya tengah-tengahnya ya. Berarti posisi kelas mediannya adalah di kelas ini. Ya, karena ini kalau di total kan 130 yang memuat tengah-tengahnya sini ya. Hmm. Ya intinya 200 ini kita bagi dua. Nah data ke 100 dan 101 itu masuk di kelas yang mana? Intinya gitu sih. Ya kalau kita lihat kumulatifnya, di kelas ketiga itu totalnya sudah 130. Berarti otomatis data ke 100 ataupun 101 atau di antaranya itu juga masuk di kelas itu. Berarti yang kelas kita pilih ini kita fokuskan khusus untuk ngitung ya. Oke, ini adalah panjang kelasnya, P-nya yaitu 5 ya. Kok 5 sih? 42, 43, 44, 45, 46, 47. Nah, 6 ya. Dihitung satu-satu ya. Bukan dicari selisihnya ya, tapi dihitung satu per satu ya. 42, 43, 44, 45, 46, 47 ada 6 panjang kelasnya. Terus di sini 100 ini adalah frekuensinya. Terus apa lagi? Tepi bawah. Nah, tepi bawah. Tepi bawah kelas ini 447 itu adalah si 42 dikurangi 0,5. Berarti dapat tepi bawahnya 41,5. Oke. Beres ya, tepi bawah kita udah punya. Terus panjang kelasnya 6. Apalagi frekuensi F-nya 100. Ini tadi kumulatifnya adalah 30. Ya, seperti itu. Tinggal kita masukkan aja berarti di sini. Berarti gitu hanya tepi bawahnya yaitu 41,5 ditambah 24 itu setengah ya. Setengah N. N-nya itu banyak frekuensinya yaitu 200. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya berarti 5 tambah 25 berarti 30 dibagi frekuensi F. Frekuensi F itu frekuensinya si kelas median itu tadi yaitu si 100.
dikali panjang kelasnya adalah 6. Oke, berarti 41,5 ditambah setengahnya 200 ya. Berarti adalah 100 dikurangi 30 per 100 dikali 6 ya. Berarti 41,5 ditambah 100 kurangi 30, 70 ya itu ya. 70, 6-nya saya kalikan masuk, kali 6 per 100 ya. Berarti 41,5 ditambah 420 ya. Per, ini per 10 ya. Ini per 100. Oke, bentar ya. Sorry. Oke, lanjut. Nah, ini 420. C. Sampai mana tadi? 41,5. Bener ya? Ini 70 per 100 kali 6. Nah, berarti 41,5 ditambah 420. Ya, ini 420 ya yang atas ya, per 100. Berarti 4,2. Berarti hasilnya 45,7. Udah ya, seperti itu. Itu adalah menentukan median. Jadi kita hitung total frekuensinya berapa, kita bagi dua, ya setengah N ini. Ya, setengah N itu adalah setengahnya jumlah frekuensi, berarti setengahnya dari 200 adalah 100. Nah, kita lihat data ke 100 itu masuk di kelas yang mana. Nah, ternyata masuk di kelas yang ketiga ini, berarti kita fokusnya di kelas ketiga, yang mempunyai batas bawah 42, kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5, ya berarti 41,5 ya. Seperti itu. Terus panjang gelasnya juga kita cek 42, 43, 44, 45, 46, 47, ada 6. Di panjangnya 6. Udah tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Rumusnya sudah ya di PDF yang sebelumnya. Oke, next. Nomor berikutnya, nomor 10. Nah, masih di data kelompok, nyari modus sekarang. Nah, masih di data kelompok. Oke, rumusnya modus apa? Yaitu tepi bawah ya ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas ya. Oke, tepi bawah itu tepi bawah kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, ini berarti kelas modusnya. Ini kelas modusnya, artinya nanti nilai modusnya di antara 65 sampai 69. Gitu. Berarti
Kemungkinannya yang nilainya di antara 65 sampai 69 ya antara 1, 2, 3 ini gitu ya. Oke, caranya gimana ngitungnya? Oke, tepi bawah, kelas modus tepi bawah itu adalah, ya tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti batas bawahnya kan 65 nih. 65 dikurangi 0,5 berarti 64,5. Ya. Terus berikutnya panjang kelasnya berapa tuh? Panjang kelasnya 65, 66, 67, 68, 69. Berarti panjang kelasnya 5. Terus butuh D1 dan D2. D1 itu apa? D1 itu selisih dengan sebelumnya. 16 kurangi 8. Ya. D2 itu adalah selisih dengan setelahnya. 16 kurangi 10, 6. Ya. Udah tinggal masukkan di sini. Tepi bawahnya 64,5, panjangnya 5. Bener ya? 65, 66, 67, 68, 69. Oke. D1-nya 8, D2-nya 6. Masukkan ke sini. Tepi bawahnya 64,5 ditambah D1-nya 8. 8 plus D2-nya 6 dikali panjang gelasnya 5. Oke, berarti 64,5 ditambah 8 kali 5-nya 40 per 8 tambah 6, 14. Ini dihitung desimal 40 tambah 14. Kita kalkulatornya tadi mana? Ini ya, 40 dibagi 14. 2,86. Saya bulatkan ya. 2,857 kan tadi ada dibulatkan 2,86. Terus ditambah 64,5. Berapa tuh? Masih ingat nggak cara jumlah desimal? 64,5, 2,8. Nanti total ini 6, ini 3, ini 4, 2, 6 tambah 1, 7. 6 ya. Berarti 67,3. Seperti itu caranya. Oke, next. Nah, berikutnya nomor 18 itu adalah ukuran penyebaran data. Nah, jangkauan antar kuartil dari data statistik. Jangkauan itu range ya, tapi ada antar kuartil. Berarti kita nyari Q1, kita nyari Q3, nanti dikurangkan gitu ya. Oke, kita urutkan dulu. Ya, urutkan. Urutkan dari terkecil hingga terbesar. Ini ya, yang terkecil 2. Iya. Terus 3. Terus 4. Empatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 4, 4. Setelah itu 5. Limanya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Setelah 5 berarti 6 ya. 1, 2, 3. 6-nya ada 3. Terus habis itu 7-nya ada 2. Setelah itu 8. Oh, 3-nya tadi ada 2 ya ini ya. Kedobelan ya. Ah, ini 3-nya ada 2 nih. Berarti ini 3. Ini 2. Oke. 8-nya 1. 9-nya 1. 10-nya 2. 10, 10. Coba kita cek dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini benar nggak? Yang atas ini berapa? Yang atas 45 tambah 49, yang bawah 9 juga ya. 18 benar. Oke, sudah urut. Ada berapa tadi? 18 ya? Ada 18 data genap ya. Berarti tengah-tengahnya itu adalah mana nih? Ini data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, data ke-8, data ke-9. Ya, 18 bagi 2 kan 9 nih. Nah, 10, 11, 12, 13, data ke-14, data ke-15, data ke-16, data ke-17, data ke-18. Nah, tengah-tengahnya data kan nggak menunjuk ke angka tertentu kan, di tengah-tengahnya sini kan ya.
Berarti cara nyarinya kayak prinsipnya median ditambah dibagi dua. Berarti tengah-tengahnya atau Q2-nya itu adalah 5 tambah 6 bagi 2 yaitu 5,5. Oke, sekarang nyari Q1. Q1 itu adalah area yang kiri ini, kita cari tengah-tengahnya. Ya, yang kiri ini ada 9 data kan ya, berarti tengah-tengahnya adalah data ke ini, ya kan? Ya, pas ya tengah-tengah tengah-tengahnya berarti ini itu adalah kuartil satu. Yang kanan berarti juga sama ya, yang kanan ada 9 data berarti tengah-tengahnya adalah data ke 5 ini ya. Berarti si 7 itu ini adalah kuartil 3. Nah, jadi jangkauan antar kuartilnya adalah Q3 dikurangi Q1 yaitu 7 dikurangi 4 adalah 3. Gitu. Gampang ya? Gampang. Oke, lanjut 19. Simpangan baku. Nah, simpangan baku ini berarti akarnya varians ya. Oke. Oke, kalau mau nyari ukuran penyebaran itu harus nyari apa ini namanya rata-ratanya dulu. Ya. Jadi langkah pertama cari rata-ratanya dulu. Ya, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Ya, kita total semuanya itu. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 ya dibagi banyaknya berapa nih? Ada 10 ya itu ya. Benar kan? Ya, ada 10 data. Oke, kita hitung. Berarti berapa tuh? 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Tambah 5, 14. Tambah 6, 26. Tambah 7, 33. Tambah 8, 41. Tambah 9, 50. Tambah 10. 60 per 10 yaitu 6. Oke, kita punya rata-ratanya 6. Oke, kita simpan nih. Rata-ratanya adalah 6. Ya, rata-ratanya adalah 6. Langkah berikutnya kita masuk ke rumusnya varian, yaitu S kuadrat adalah sigma, ya, setiap data dikurangi rata-ratanya dikuadratkan, ya, dibagi dengan banyaknya data. Ya, oke, berarti setiap datanya ini, nah, 2 itu dikurangi dengan 6 ya, dikuadratkan, ya. Semuanya, 3 dikurangi 6 kuadrat, ya. 4 kurangi 6 kuadrat. 5 dikurangi 6 dikuadratkan. Terus 6-nya ada 2 kali, berarti langsung gini aja. 2 kali 6 dikurangi 6 dikuadratkan. Masih terus ya, saya lanjutkan bawahnya ya. Ditambah 7 dikurangi 6 kuadrat, ditambah 8 kurangi 6 kuadrat, ditambah 9 kurangi 6 kuadrat, ditambah 10 kurangi 6 kuadrat. Per banyaknya datanya adalah 10. Oke, berarti berapa tuh? Min 4 ya. 2 dikurangi 6, min 4 kuadrat itu 16. 3 dengan 6, min 3 kuadrat 9. Min 2 kuadrat 4. 1 kuadrat, min 1 kuadrat 1. 2 kali 0. Ditambah 1, tambah 2 kuadrat 4. Tambah 3 kuadrat 9. Tambah 4 kuadrat 16. Dibagi 10. Berapa tuh? Kita hitung dari kiri aja ini. Ah, 16 tambah 9, 25 tambah 4, 29 tambah 1, 30. Dikali 2 ya, 30 kali 2, 60 ya tambah 0. Per 10 yaitu 6. Ya. Yang ketiga,
Simpangan baku itu adalah akarnya varians. Ya, berarti adalah akar dari 6. Udah dapat. Itu ya, jadi nyari simpangan baku itu ada 3 langkah. Yang pertama nyari apa tadi? Rata-ratanya dulu. Yang kedua nyari varians, ya ini nyari rata. Yang kedua nyari varians atau ragam. Yang ketiga tinggal mengakarkan aja karena rumusnya simpangan baku itu adalah akar dari varians ya. Seperti itu. Nomor 20. Nah, sama ya. Silakan kalian coba sendiri ya. Langkahnya sama seperti nomor 19 ya. Di nomor 20 silahkan coba. Langkahnya sama seperti nomor 19 ya. Silahkan dicoba. Oke, saya lanjut ke soal berikutnya. Bentar, saya kopaskan dulu. Saya taruh bawahnya soal yang tipe AKM ya. Ini lebih gampang. Nih kalau kalau saya lihat di kisi-kisinya di peraturannya ada juga nanti tentang penyajian diagram. Nah, ada penyajian diagram. Nanti di situ kalian menjawab soal yang sesuai dengan informasi pada diagram tersebut gitu. Oke. Oke, berarti kita lihat nih di sini ada info tentang batik. Nah, di sini ada Pak Lukman memproduksi beberapa model batik yang terkenal. Hasil produksi usaha batik Pak Lukman setiap harinya disajikan grafik ini. Pada hari Senin, dia menghasilkan ijo. Ijo itu motif kaligrafi. Sebanyak 12 satuannya kodi ya di situ banyak banyak batiknya. Mot Hari Senin kaligrafi menghasilkan 12 kodi, bunga 14, meraknya 11, motif phoenixnya 6. Selasa juga begitu ya dan seterusnya sampai Minggu ada datanya masing-masing. Nah, pertanyaannya kita disuruh mengecek mana pernyataan yang benar. Oke, jangkauan dari batik motif kaligrafi. Jangkauannya, jangkauan kaligrafi adalah 4. Kaligrafi itu yang hijau. Nah, kita lihat yang hijau itu jangkauan itu adalah apa? Data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti kita fokusnya ke motif kaligrafi, cari yang terbesar berapa, terkecil berapa, gitu ya. Ada 12, 8, 9, 11, 8, 12, dan 10. Berarti yang terbesarnya adalah si 12 ya. Dikurangi data terkecilnya adalah 8. 12 kurangi 8 adalah 4. Berarti benar ya? Seperti itu. Next, nomor 2. Jangkauan dari produksi motif bunga. Jangkauan lagi tapi motif bunga sekarang. Oke. Bunga itu yang hitam. Jadi cari terbesar kecil dikurangkan gitu ya. Motif bunga ada 14, 18, 12, 16, 18, 12, 15. Berarti maksimumnya 18 ya. Berarti jangkauannya yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya 18, data terkecilnya adalah 12, yaitu 6. Betul ya? 6. Oke. Yang ketiga, jangkauan motif merak. Sama ya, nyari jangkauan tapi motifnya merak. Merak itu yang hijau muda. Kita cek.
Yang hijau muda ada 11, 15, 9, 13, 12, 10, 14. Yang terbesarnya adalah 14 ya. Oke, berarti jangkauannya data terbesar dikurangi data terkecil. Terbesarnya 14, terkecilnya adalah 9 ya. 14 kurangi 9 adalah 5. Betul ya. Simpangan rata-rata dari produksi batik motif kaligrafi 4 hari pertama adalah 1,5 kaligrafi 4 hari pertama. Simpangan rata-rata. Oke. Kaligrafi 4 hari pertama. Berarti kaligrafi itu yang hijau muda 4 hari pertama. Berarti datanya adalah ini ya. 12, 8, 9, 11. Oke. 12, 8, 9, 11. Kita cari rata-ratanya dulu. Ya, kita cari rata-ratanya dulu. Ditambah semuanya, dibagi banyaknya data. Ya, ini 20 tambah 20 berarti 40 bagi 4. Enak angkanya 10. Ya, berikutnya langsung masuk rumus simpangan rata-rata SR misalkan nih. Itu adalah sigma selisih data ke I dikurangi rata-rata di mutlak. Di mutlak itu dipositifkan. Ya, berarti 12 data kita ini dikurangi 10 di mutlak. Ya, ditambah 8 kurangi 10 di mutlak lagi. Ditambah 9 kurangi 10 di mutlak juga. Ditambah 11 kurangi 10 di mutlak kan. Dibagi 4 ya. Berarti hasilnya 12 kurangi 10, 2. Ditambah min 2 di mutlak jadi 2. 9 min 10 min 1 di mutlak 1. Ini 1/4. Berarti hasilnya adalah 6/4. Atau 3/2 atau 1,5. Di sini tadi 1,5. Betul ya? Simpangan rata-rata dari motif pinik 3 hari terakhir. 3 hari terakhir Phoenix. 3 hari terakhir berarti ini ya. 8, 5, 11. Oke, 8, 5, 11. 8, 5, 11. Oke, kita cari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya 8 tambah 5 tambah 11 bagi 3. Ya, 13 tambah 11, 24. Dibagi 3 yaitu 8. Oke, berikutnya simpangan rata-rata itu harus dimutlak ya. Setiap data dikurangi rata-rata dimutlak bagi N ya. Berarti 8 itu dikurangi 8 dimutlak. Ya, ditambah 5 kurangi 8 dimutlak. Tambah 11 min 8 dimutlak. N-nya 3, karena cuma 3 hari terakhir yang diminta ya. 0 tambah min 3 dimutlak 3 ditambah 3. Berarti 6 bagi 3 yaitu 2. Di sini bilangnya eh, motif Phoenix 3 hari terakhir adalah 1. Berarti salah ya ini ya. Nggak usah dicentang berarti kalau salah. Next nomor 2. Berdasarkan wacana di atas, beri centang pada kolom benar salah. Jangkauan produksi motif kaligrafi 4 hari pertama lebih besar dari 3 hari terakhir. Oke, jangkauannya. Jangkauan 4 hari pertama lebih besar dari 3 hari terakhir. Oke, 4 hari pertama itu 12, 8, 9, 11. 12, 8, 9.
11 berarti jangkauannya yang terbesar dikurangi terkecil 4. Terus 3 hari terakhir itu 8, 12, 10. 8, 12, 10. Jangkauannya terbesar dikurangi terkecil, yaitu sama-sama 4. Apakah ini lebih besar? Sama. Kan sama. Ya. Next. Jangkauan produksi motif bunga 4 hari pertama sama besar dengan 3 hari terakhir. Motif bunga. Bunga itu yang hitam 4 hari pertama 14, 18, 12. 14, 18, 12, 16. Sedangkan 3 hari terakhirnya 18, 12, 15. Jadi ini 18 dikurangi terkecilnya jangkauan yaitu ya nggak tulis hiji. Jadi jangkauannya terbesar dikurangi terkecil 6 ya yang ini terbesarnya 18 dikurangi 12 yang juga 6. Sama besar ya berarti. Nah, simpangan kuartil produksi batik motif kaligrafi lebih kecil dari motif bunga. Berarti nyari simpangan kuartilnya kaligrafi dulu. Simpangan kuartil itu ya setengahnya jangkauan nggak sih? Kita cek ya. Simpangan kuartil. Nah ini ya simpangan kuartil itu adalah setengahnya jangkauan. Ya. Oke, berarti kita nyari. Kok, iya benar kok setengahnya jangkauan. Setengahnya jangkauan antar kuartil. Setengah Q3 min Q1. Berarti nyari Q3 Q1-nya dulu. Oke, untuk motif kaligrafi. Kaligrafi itu hijau. Kita tulis dulu. 12, 8, 9, 11. 12, 8, 9, 11. 12, 8, 9, 11, 8, 12, 10. 8, 12, 10. Kita urutkan dulu. Yang harus kita urutkan dulu. Dari yang terkecil berarti 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Oke. Oke, sudah urut ya. Nah, sekarang kita nyari Q1, Q2-nya. Caranya cari tengah-tengah dulu. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh. Oke, ganjil berarti tengah-tengahnya ini. Itu adalah median atau kuartil 2 ya. Sisanya yang kiri cariin tengah-tengahnya. Nah, ini sebagai Q1. Tengah yang kanan cariin tengah-tengahnya. Ini Q3. Berarti simpangan kuartilnya adalah setengah Q3 dikurangi Q1 ya. Berarti setengah 12 dikurangi 8 ya. Berarti setengah dari 4 yaitu 2. Itu baru yang kaligrafi ya. Sekarang bunga. Bunga itu yang hitam. 14, 18, 12. Oke. 14, 18, 12. 14, 18, 12, 16, 18. 12, 15. Diurutkan dulu dari terkecil hingga terbesar ya. Berarti jadinya 12, 12, 14, 15, 16, 18-nya 2 kali. Sama ya, ada 7 hari, berarti tengah-tengahnya ini. Ini sebagai Q2 atau median, sisa 3 kiri cari tengahnya itu Q1 ya.
Sisa setengah kanan cari tengahnya ada lagi 3. Ya, berarti simpangan kuartilnya adalah setengah Q3 kurangi Q1. Berarti setengah 18 kurangi 12. Berarti setengah dari 6 yaitu 3. Pertanyaannya tadi, simpangan kuartil kaligrafi lebih kecil dari motif bunga. Benar ya? Ya, yaitu 2 dengan 3. Tuh. Terus sini sama ya, bunga dengan merak. Berarti kita tinggal hitungnya merak. Merak itu yang warna hijau muda, 11, 15, 9. Oke, 11, 15, 9, 11, 15, 9, 13, 12, 10, 13, 12, 10, 14. Kita urutkan dulu ya. Kita urutkan dari terkecil. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sama kayak tadi caranya. Cari tengah-tengahnya dulu sebagai Q2 atau median. Sisa kiri cari tengahnya itu Q1. Sisa kanan cari tengahnya itu adalah Q3. Simpangan kuartil setengah Q3 dikurangi Q1. Berarti setengah dari 14 dikurangi 10. Berarti setengah dari 4 yaitu 2. Oke. Motif bunganya tadi berapa tadi? Motif bunganya 3. Ya, motif bunganya 3, motif meraknya 2. Apakah lebih kecil? Salah. Simpangan rata-rata motif kaligrafi pada 4 hari pertama lebih besar dari 3 hari yang terakhir. Nah, ini bisa kalian coba. Nah, simpangan rata-rata tadi gimana? Nyari rata-ratanya dulu ya. Jadi nanti kalian cek kaligrafi 4 hari pertama itu berapa sih? 12, 8, 9, 11. 12, 8, 9, 11. Ya, ini kalian cari rata-ratanya dulu. Ya, lalu yang kedua masukkan ke rumus simpangan apa tadi? Rata-rata. Ya, oh ya, masukkan ke rumus simpangan rata-rata. Yang rumusnya jumlah dari setiap data dikurangi rata-ratanya dibagi banyak data. Jadi nanti kamu masukkan 12 dikurangi rata-ratanya berapa terus dimutlak gitu ya per banyaknya data. Nanti akan ketemu. Terus kamu bandingkan dengan yang 3 hari terakhir. 3 hari terakhir itu apa tadi lupa saya kaligrafi. 3 hari terakhir berarti 8, 12, 10. Yang bandingkan dengan 8, 12, 10. Sama langkahnya. Yang pertama nanti cari rata-ratanya dulu. Ya, lalu yang kedua masuk ke rumus simpangan rata-rata. Ya, nanti kalian bandingkan dua hasil ini. Nanti akan ketemu benar atau salahnya. Seperti itu. Udah ya, jadi nanti kurang lebihnya soalnya seperti itu gampang, tapi ngitung persoalnya itu panjang-panjang ya. Soalnya model kayak gini penyajian diagram, terus kita harus nyari jangkauannya lah atau simpangannya lah, seperti itu ya. Silakan nomor akhirnya dicoba ya. Yang ini nomor akhirnya silakan dicoba. Yang tadi juga nomor akhirnya 20 juga dicoba sendiri. Oke. Oke ya, itu dulu untuk hari ini. Untuk berikutnya nanti dengan Bu Lintang materi peluang. Ya, kalian siapkan materi peluang atau nanti akan disiapkan juga di LMS. Nanti kalian lihat di LMS-nya. Ya, oke. Hari ini cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.